Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Kasus di Jawa Barat, terutama mengenai kasus yang berkaitan dengan kasus pembunuhan. Maka di sanalah yang kita ketahui bahwa ada dua kasus yang sangat besar di Jawa Barat, yaitu kasus Cirebon dan kasus Subang. Dua kasus besar ini menjadikan perhatian khususnya masyarakat Jawa Barat dan warga Indonesia pada umumnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa dua kasus ini Jawa Barat ini juga menarik perhatian untuk kalangan atas, ya. Untuk kalangan atas dalam artian di sini adalah kalangan Mabes Polri. Jelas dan pasti bahwa semua kegiatan-kegiatan yang ada di daerah pasti dipantau oleh Mabes Polri. Dan kejadiannya sekali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan akan menarik perhatian kepada Mabes Polri. Dan tentu juga kalau misalkan kejadian yang cukup viral karena kasus Pina ini kan cukup viral sampai akhirnya menyita perhatian masyarakat dan para pengacara-pengacara begitu banyak di sana berkumpul sehingga menjadikan tokoh-tokoh juga hadir di sana. Ini yang membuat jadi viral dan banyak media yang meng-up di sana termasuk media nasional. Sehingga ini pasti menjadi perhatian Mabes Polri. Pasti dan itu sangat pasti. Karena kejadian Pina sempat kita tahu bahwa di sana ada salah tangkap seperti itu. Ya, artinya bukan saya berbicara masalah tangkapnya, tetapi adalah viralnya kasus itu sehingga menyita perhatian tokoh-tokoh di atas seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini pun akan sampai kepada tingkat paling atas, yaitu kepresidenan. Tidak menutup kemungkinan, ya, tingkat kepresidenan di sekitaran tingkat kepresidenan sampai ke Kapolri. Nah, bisa saja ini menjadi perhatian. Karena kasusnya kan cukup luar biasa, kasus Pina itu menyedot semua perhatian masyarakat, di mana banyak juga orang-orang yang tokoh-tokoh hadir di sana. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kasus Pina itu menjadikan perhatian juga adalah dengan kasus Subang juga. Apa yang jadi perhatiannya adalah sama-sama kasusnya kasus besar gitu. Sama-sama kasus besar dan cuma kasus Subang ini dulunya viral awal-awalnya. Tetapi sekarang memang agak sedikit tidak begitu ini. Tetapi sebenarnya kalau mereka mau mengkaji, ya, kalau mereka mau mengkaji bahwa sebenarnya kasus Subang ini cukup jelimet sebenarnya. Yang ini sebenarnya harus dituntaskan. Kenapa saya bilang harus dituntaskan? Karena memang belum tuntas walaupun sudah ada terpidana. Kenapa? Karena ada hal yang sangat menarik di sini, yaitu adalah pada saat ditetapkannya seorang terpidana, tetapi terpidananya belum mengakui. Kan ini yang menjadikan perhatian. Sudah ditetapkan terpidana, tapi terpidana sampai detik ini tidak mengakui bahwa dia ada sebagai pelaku. Sedangkan dia sudah ditetapkan sebagai terpidana, tapi terpidananya belum mengakui. Ini kan unik sebenarnya. Ya, kalau misalkan para pengacara yang handal itu mau mengkaji, ini sebenarnya menarik kalau mereka mau mengkaji. Apa yang menyebabkan mereka, terutama terpidana yang belum mengakui, kalau Ramdan itu kan sudah ingkrah, nggak ada masalah. Terutama Pak Yosef belum mengakui. Nah, ini kan kalau mau dikejar, kenapa kok sampai detik ini belum mengakui? Ada apa? Kan ini kan bisa jadi ada suatu rentetan efek domino, ya. Nanti akan merentet ke masalah yayasan dan sebagainya, dan akan terbongkar semua mastermind di sananya gitu kan. Kan ini sebenarnya menariknya itu. Nah, mudah-mudahan sekali kalau misalkan ada perhatian daripada Mabes Polri, ya, mungkin juga misalnya sampai ke atas ke presiden, ya, apalagi sampai ke Ibu Presiden misalkan perhatiannya, kemudian memerintahkan kepada Kapolri, ya sudah, kalau sudah Kapolri memerintahkan, sudah pasti bahwa dari Polda Jabar akan bergerak cepat. Ya, kalau sudah bergerak cepat, ya apalagi kalau bukan harus segera diselesaikan seperti itu. Ya, sekarang begini, pejabat-pejabat di Jawa Barat juga nanti kan juga akan diminta keterangannya semua.
Bukan apa kasus Subang begitu alot seperti itu kan? Kasus Pina, kasus Subang ini wilayah Jawa Barat. Kalau misalkan di Jawa Barat itu, kalau misalkan kasus pidana di bawah penanganan Ditreskrim ya, untuk pidananya di sana ada jajarannya, ada wadir, ada wakil direktur, ya, ada kanit-kanitnya dan lain sebagainya. Tentu ini kan jadi pertanyaan semuanya kan. Kalau misalkan ada suatu kasus pidana begitu besar, ya, termasuk kasus Subang juga, ini kan jadi menjadi perhatian masyarakat. Ini kasus yang sangat besar, ini kasus viral, 2 kasus di Jawa Barat. Nah ini kan jadi perhatian. Mudah-mudahan sekali lagi sudah menjadikan atensi dari Mabes Polri, khususnya dari Kapolri, yang akan menindaklanjuti, tidak memberikan suatu informasi dan penugasan kepada Polda Jabar. Mudah-mudahan segera dilaksanakan ini semua. Apakah di Polda Jabar ada pergantian atau mutasi jabatan? Nah, kita tunggu saja. Apakah ada mutasi jabatan di Polda Jabar yang berkaitan dengan masalah kasus pidana? Tentunya kita lihat dan kita tunggu informasi, ya. Apakah ada mutasi jabatan khususnya di lingkungan tindakan pidana? Kita dengar saja, kita tunggu saja. Ada seperti apa, apakah ada informasi tersebut apa tidak, ya. Sekali lagi, mudah-mudahan kalau misalkan sudah ada di atensi Kapolri, mudah-mudahan akan segera cepat. Karena apa? 3 poin yang memang sudah kita tahu semua, bahwa 1, obstruction of justice, kemudian sekolah dan yayasan yang sampai sekarang begitu melempem nih, informasinya sudah tidak lagi informasi apa-apa nih, ya. Obstruction of justice kemarin setelah Ibda Taryono juga ini cukup senyap lagi. Apalagi MAA sudah jelas, sudah senyap, sudah tidak ada informasi apa-apa lagi. Ya, hanya apakah MAA bagaimana statusnya juga itu kan jadi tidak ada kepastian dan kita masih menunggu. Ya, walaupun kita masih menunggu bagaimana memori kasasi, ya, seperti apa hasilnya. Nah, ini kan juga kita lagi menunggu semuanya. Masyarakat dibuat menjadi menunggu. Masyarakat dibuat jadi menggantung. Walaupun ada cerita-cerita kemarin seperti Ibda Taryono dijadikan tersangka, kita menunggu kapan P21-nya Ibda Taryono. Tapi ya jelas kita bukan hanya Pak Ibda Taryono, MA juga kita lagi menunggu kapan P21-nya, tentunya kan begitu. Ya kenapa harus P21? Karena kan sudah jadi tersangka. Sudah jadi tersangka ya harus ke P21 dong. Karena penetapan tersangka berarti kan sudah memenuhi minimal 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Kan tidak mungkin serta-merta pihak kepolisian menetapkan seseorang menjadi tersangka kalau tidak mengantongi minimal 2 alat bukti yang kuat. Minimal. Tidak serta-merta ditetapkan dia tersangka kalau tidak ada 2 alat bukti yang kuat. Kalau misalnya sudah ada 2 alat bukti yang kuat, maka harusnya kan ke P21. Tetapi begitu lama belum juga. Nah ini juga jadi permasalahan juga. Masyarakat dibuat menggantung dan terus menunggu. Bagaimana nih gebrakan selanjutnya, kita tunggu saja. Tunggu. Apalagi kalau tidak menunggu, kita hanya menunggu saja sebagai masyarakat, ya. Saya tidak bisa membayangkan kasus Subang, ya. Kalau tidak ada media yang meng-up, ini saya cuma bisa membayangkan kasus Subang kalau tidak ada media yang meng-up, khususnya para YouTuber, bagaimana nasibnya kasus Subang. Sedangkan tugas-tugas para media-media seperti Tribun, Kompas, TV One dan lain sebagainya, mereka kan punya batasan-batasan dalam mengungkap media, meng-up media, ya, ke berita ke media kan tidak. Tapi kalau YouTuber hampir tiap hari meng-up ini semua, saya tidak bisa membayangkan kalau YouTuber semua pada berhenti tidak meng-up, bagaimana kasus Subang. Tidak tahu. Demikian materi pagi ini atau subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.